Ustadz ternama di Bekasi ditangkap gara-gara cabuli anak angkat dan keponakan sejak SMP. Sources, mungkin kalian sudah mendengar berita tentang Ustadz yang mencabuli keponakan dan anak angkatnya sendiri. Kedua korban mengungkapkan fakta traumatis yang mereka alami sejak SD sampai SMP hingga viral di media sosial. Jadi sources, ini tentang seorang tokoh agama di Bekasi bernama Mas Duro Rohili berusia 52 tahun dan dikenal sebagai Kiai MR. Ia adalah Ustadz yang disegani, yang dijunjung jemaahnya dan dipercaya masyarakat. Orang-orang mungkin sering datang ke pengajiannya, meminta nasihat ataupun meminta doa. Tapi di balik jubah putihnya, ternyata dia adalah predator yang memangsa anak angkat dan keponakannya sendiri selama 10 tahun. Lantas mengapa korban selama 10 tahun lebih tidak berani melapor? Nah, jadi korban pertama berinisial ZA yang merupakan anak angkatnya sendiri, mulai mengalami pelecehan sejak usia 13 tahun. Tepatnya saat duduk di kelas 2 SMP pada tahun 2017 dan berlangsung hampir 8 tahun lamanya. Korban kedua berinisial SA yang merupakan keponakannya. Kasusnya bahkan lebih mengerikan, dia mengalami pelecehan sejak usia sangat dini, yaitu 6 tahun dan berlangsung hingga dia berusia 21 tahun pada 2023. Dan sekitar 15 tahun masa kecil yang dirampas. Modus yang dilakukan tersangka sangat manipulatif. Untuk korban ZA, tersangka meminta korban mengirimkan video saat sedang mandi atau buang air kecil sebagai syarat jika korban membutuhkan uang untuk keperluan hidup. Bayangkan, setiap kali butuh uang untuk bertahan hidup, dia harus mengirimkan konten yang melanggar privasi dan martabatnya. Sementara untuk korban SA, modusnya lebih licik lagi. Menurut pengakuan SA sendiri, tersangka sering membangunkannya di malam hari dengan dalih untuk sholat berjamaah, namun membangunkannya dengan cara menyentuh bagian sensitif tubuhnya. Tersangka memanfaatkan posisinya sebagai figur agama yang seharusnya mengajarkan nilai-nilai keagamaan, justru untuk melakukan tindakan bejat. Dia tinggal satu rumah dengan para korban, sehingga dengan mudah melakukan kontrol dan penguasaan secara terus-menerus. Jadi, posisi para korban ini mereka bergantung pada pelaku secara ekonomi. Pelaku adalah figur agama yang dianggap suci. Mereka tinggal satu atap dengan ancaman terus-menerus, dan mereka adalah anak-anak yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Nah, kedua korban selama ini tidak mau melaporkan karena takut orang lain tidak ada yang percaya karena Kiai MR adalah seorang tokoh agama yang sangat dipercaya keluarga besar. Bahkan salah satu dari korban pernah bercerita kepada ibunya, tetapi malah dituduh balik kalau korban yang mau sendiri dengan Kiai MR itu. Bayangkan, mereka mengalami penderitaan bertahun-tahun tapi tidak berani speak up karena pelakunya adalah Kiai, tokoh yang disegani oleh keluarga besar yang katanya mempunyai koneksi banyak orang penting sehingga keluarga menutup aib pelaku. Gila sih, ini adalah bentuk manipulasi psikologis yang sangat sadis bagi korban. Yang lebih mengejutkan, istri tersangka ternyata pernah memergoki kejadian ini, tapi sang istri masih berstatus sebagai saksi saja. Ada kemungkinan jumlah korban bisa lebih dari 2 orang. Polisi masih melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengungkapkan kemungkinan adanya korban lain yang belum berani melapor. Setelah bertahun-tahun memendam trauma, akhirnya ZA memberanikan diri melapor pada 7 Juli 2025. Tersangka kemudian ditangkap pada 24 September. Polisi telah menyita 1 flash disk dan 1 iPhone sebagai barang bukti. Saat ini